Halo semua, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video berikut, aku akan berbagi bagaimana cara membuat data dictionary khusus pertanyaan numerik di dalam CS Pro. Langsung saja kita lihat contoh kuesioner yang sudah aku sediakan di device ini. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ada bagian A, demografi responden, kemudian Q1 atau question 1 itu jenis kelamin responden, kemudian Q2 pendidikan responden, dan Q3 pekerjaan responden. Di dalam Q1 ini, teman-teman bisa lihat ada namanya kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan, begitu seterusnya. Sedangkan untuk yang laki-laki ini disebut label, dan untuk perempuan juga disebut label. Nanti kita coba memasukkannya ke dalam CS Pro agar nanti ketika memasukkan data atau entry data kita mudah untuk membuat datanya. Kita lanjutkan buka CS Pro yang sudah terinstall di device-nya teman-teman. Saya menggunakan CS Pro versi 8.0 yang terbaru, silahkan menyesuaikan. Saya rasa yang terbaru ini sudah ready untuk di-download dan juga di-install di device. Nah, setelah membuka CS Pro akan muncul kotak dialog seperti ini. Silahkan teman-teman pilih Create a New Application, kemudian pilih OK, kemudian pastikan tipe datanya adalah CAPI, pilih OK. Setelah itu akan muncul penyimpanan. Saran saya, silahkan teman-teman menyimpan datanya di satu folder. Karena dalam CS Pro ini ada berbagai jenis tipe data nanti yang akan disimpan secara bersamaan. Untuk memudahkan teman-teman mencari lokasi penyimpanannya, buatlah folder baru. Nah, untuk file name-nya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kalau saya gunakan adalah data dictionary questionnaire. Kemudian pilih save, maka akan muncul new data entry application. Silahkan teman-teman buatkan nama new datanya, data barunya. Saya akan buat data dictionary questionnaire. Kemudian pilih OK. Kemudian pilih yes. Setelah memilih dan melengkapi bagian yang tadi, kita akan dimunculkan data dictionary questionnaire. Ini penyimpanan datanya atau tipe datanya adalah DCF, ya. Nanti kalau teman-teman di foldernya akan fokus saja ke DCF ketika membuka file ini atau dokumen ini di kemudian hari. Nah, di sisi kiri ini menambahkan variabel, ya. Saya sebut variabel. Kemudian ini nanti informasi baik pengisian label ataupun levelnya atau hal yang lainnya di sebelah kanan ini. Kita kembali ke questionnaire, ya. Kita coba masukkan questionnaire ini. Kita masukkan questionnaire ini ke dalam CS Pro, ya, agar memudahkan kita buat dua layar. Teman-teman lihat di sini ada namanya ID items. Kalian bisa membuat ID items-nya, artinya mungkin dalam questionnaire item ini ataupun lembar ini nomor berapa atau kodenya apa. Bisa seperti itu. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini, demografi responden berwarna hijau. Kita pilih yang data dictionary questionnaire record ini, klik, kemudian pilih kanan, kemudian modify record. Kemudian teman-teman ketikkan demografi responden. Kemudian di record name
kalian bisa buatkan A, ataupun jika ingin membuat langsung sama dengan record labelnya bisa, hanya saja tidak boleh dengan spasi, bisa underscore ataupun perkatanya digabung. Kemudian tekan tab untuk melihat TV value, kemudian record yes, maksimum 1 dan seterusnya. Kemudian pilih ataupun klik kanan di kolom kosong ini. Setelah itu kita membuat Q1. Ya, Q1 itu adalah bagian dari demografi responden. Dengan klik kanan di demografi responden ini, kemudian pilih add item. Nah, lanjut untuk item labelnya, ketikkan jenis kelamin responden. Kemudian untuk item name, ketik Q1 sesuai dengan di kuesioner ini. Kemudian tekan tab. Untuk data tipe pastikan numerik, karena ini bagian data kali ini kita buatkan numerik. Kemudian startnya 3 menyesuaikan dengan urutan dan seterusnya ada desimal. Teman-teman bisa cari tahu juga bagaimana manfaatnya dari item tipe ini. Paling untuk desimal berapa di balik 0 atau di belakang 0 ya, koma seperti itu. Kemudian zero fill, apakah kemungkinan untuk pertanyaan ini ada kemungkinan tidak dijawab atau kosong. Kita buat no. Untuk pendidikan responden kita klik ya, enter, kemudian langsung ketikkan pendidikan responden, kemudian pilih Q2, kemudian tab ya. Setelah berada di zero fill ini, pilih atau ketik enter, kemudian lanjut ke Q3 yaitu pekerjaan responden, tab, kemudian Q3. Atau kalau teman-teman kira-kira sama dari atas sampai bawah, cukup dengan enter saja. Maka untuk jenis kelamin sampai ke pekerjaan responden sudah tercover. Selanjutnya, kita tambahkan kode 1 laki-laki, kemudian 2 perempuan untuk Q1. Caranya, teman-teman pilih jenis kelamin responden, kemudian add value set, kemudian tab, ya. Kemudian di sini value labelnya adalah laki-laki, tab 1, kemudian enter, kemudian perempuan, tab 2. Lanjut untuk pendidikan responden, klik, kemudian klik kanan, add value set, kemudian tab 1 tidak sekolah, enter, kemudian SD 2, SMP 3, kemudian SMA 4, kemudian perguruan tinggi 5. Oke, lanjut ke pekerjaan responden, klik kanan, kemudian pilih add value set, langkah yang sama dengan pendidikan responden tadi, pegawai swasta 1, kemudian pegawai negeri 2, kemudian petani 3, kemudian 4 itu wirausaha, kemudian yang terakhir belum bekerja 5. Nah, ini sudah tercover semua teman-teman, dari mulai jenis kelamin sampai pekerjaan responden. Jika ingin melihat lebih
jelasnya kalian bisa pilih, misalnya di jenis kelamin ada 2 ya, value set laki-laki dan perempuan, kemudian pendidikan responden, kemudian pekerjaan responden. Ya, begitu caranya teman-teman untuk membuat label, kode, dan jenis data numerik di dalam CS Pro. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.